senang sekali ya. Hari ini kita sudah masuk di dalam bulan Februari. Di minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Hari Kasih Sayang nih. Adik-adik, bukan cuma di minggu lalu aja ya. Kasih sayang itu terus nyatakan di setiap harinya buat orang-orang yang ada di sekitarmu merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kamu lakukan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi ini. Sebentar kami mau beribadah. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga Cici Koko yang akan melayani pada pagi ini. Berkati juga teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua siap untuk memuji Tuhan hari ini? Pastinya ya. Nah adik-adik, karena di minggu ini, di minggu yang ketiga, di Live Kid biasanya ada minggu misi nih. Masih ingat apa yang kita bisa lakukan di dalam minggu misi ini selain berdoa? Bisa apa? Membawa jiwa dengan upaya kita, dengan dayanya kita. Bisa juga memberikan bantuan dana misi buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Nah, hari ini kita mau angkat lagu pujian dengan suara Yesus supaya memantapkan hati kita untuk bisa membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Dengan suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengan suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ya, mari sama-sama bersepakat membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Siap semua? Kita angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengan suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengan suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ya, ingat-ingat ya, tugas kita membawa jiwa supaya percaya kepada Tuhan. Coba lihat di sekitarmu, mungkin ada teman-temanmu di rumah
di sekolah secara online, ingat doakan mereka ya, bahwa mereka di dalam doa-doamu. Masih ingat nama oikos-oikos yang sudah kalian tulis? Saat ini kita mau mendoakan mereka di dalam doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita. Dengan doa 5 jari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar segala kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Amin. Yes, puji Tuhan. Ingat ya, bukan cuma hari ini juga kalian mendoakan oikos-oikosmu, tapi di rumah setiap harinya bawa nama-nama mereka di dalam doa supaya oikos-oikosmu bisa percaya kepada Tuhan. Adik-adik, ada satu lagu lagi nih yang sama-sama kita mau nyanyikan, bahwa tubuh kita ini diciptakan Tuhan supaya kita bisa apa? Mempermuliakan nama Dia. Tangan kita digunakan dengan cara untuk melakukan yang baik dan berkenan sama Tuhan. Mulut kita juga, kaki kita juga, semua tubuh kita, mari saat ini kita buat persembahkan buat Tuhan. Tubuhku memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan apa? Ya, firman Tuhan. Hidupku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Yes, semuanya tubuh kita diciptakan Tuhan untuk kita memuji Dia. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk siapa? Ya, untuk Tuhan. Mata, telinga, tunjuk, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk siapa? Ya, untuk Tuhan ya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Yeay. Ya, adik-adik semua, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian boleh duduk, tapi tetap fokus hati kalian buat Tuhan. Persembahkan hatimu sungguh-sungguh. Kita mau angkat satu pujian tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku.
Tuhan Yesus masuk dalam hatimu dan jadikan dia raja di hidupmu. Di hidupku ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan sungguh hati katakan, kami rindu akan firman Tuhan. Haleluya. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Koko bisa kami tanam di dalam hati dan juga kami lakukan di kegiatan kami seterusnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pembacaan Alkitab kita hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Nah adik-adik, dari cerita minggu-minggu sebelumnya kita telah mendengar bahwa Tuhan telah memilih Raja Saul untuk menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Nah, sayangnya adik-adik, setelah Raja Saul menjadi raja untuk beberapa waktu lamanya, dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Bahkan ia berani adik-adik untuk melanggar perintahnya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak lagi berkenan atas Raja Saul. Dan Tuhan telah memilih orang lain untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja atas Israel yang kedua. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk Nabi Samuel pergi ke rumah Bapak Isai untuk mengurapi salah satu dari anak Bapak Isai. Mau tahu cerita lengkapnya adik-adik? Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Daud diurapi menjadi raja. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan.
Bapak Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Bapak Isai menjawab, iya, ada yang paling bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nabi Samuel menggambing tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Nah adik-adik, dari cerita video yang telah kita saksikan bersama, kita telah melihat bahwa Tuhan tidak memilih 7 orang kakaknya Daud untuk menjadi raja. Padahal tadi kita sama-sama lihat dan kita juga dengar gitu disampaikan bahwa 7 orang kakaknya Daud ini berpenampilan fisiknya sangat baik, ya, tinggi dan gagah. Tetapi ternyata bukan itu yang paling penting buat Tuhan, adik-adik. Tuhan tidak melihat apa yang nampak dari luar. Buat Tuhan, penampilan kita, fisik kita itu tidak terlalu penting. Tapi yang terpenting buat Tuhan itu adalah hati kita, adik-adik. Bagaimana hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat kepada perintahnya Tuhan. Daud, walaupun dia adalah yang paling kecil dibandingkan dengan saudara-saudaranya, tetapi Tuhan tahu hatinya Daud. Tuhan tahu bahwa Daud sungguh-sungguh mengasihi dia. Itu sebabnya Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel yang kedua. Nah adik-adik, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kadang-kadang mungkin kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Mungkin di sekolah bertemu dengan teman-teman gitu. Adik-adik, Tuhan menciptakan setiap kita istimewa ya, nggak ada satupun yang sama gitu ya. Kalau kita lihat, mungkin kita dengan adik kita aja berbeda, atau kita dengan kakak kita juga berbeda gitu. Anak kembar pun bahkan tidak selalu sama adik-adik wajahnya gitu. Nah tetapi Tuhan menciptakan kita istimewa. Buat Tuhan yang penting bukan fisik kita, ya, tetapi buat Tuhan yang paling penting adalah hati kita. Nah sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mau taat kepada perintah Tuhan? Ya, bagaimana kita setiap hari kita mau hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Firman Tuhan berkata adik-adik, bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, contohnya adik-adik, bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita di rumah, bagaimana kita bisa mengasihi teman kita di sekolah, ya bagaimana kita taat, kita tidak menyontek waktu ketika kita ulangan, ataupun bagaimana kita tidak melawan mungkin ketika mungkin ada orang yang iseng sama kita gitu, atau kita mungkin nggak menyimpan kemarahan gitu ya. Kadang-kadang kan siapa sih di sini yang nggak pernah marah gitu? Pasti mungkin adik-adik juga pernah marah, pernah kesel gitu ya sama temennya mungkin, atau sama papa mamanya, atau mungkin sama adiknya, sama kakaknya. Nah, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni. Nah hal-hal seperti itu adik-adik, contohnya bagaimana kita bisa melakukan gitu ya apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi adik-adik, Tuhan melihat hati kita. Yang paling penting buat Tuhan itu adalah hati kita, adik-adik. Yuk kita mau sama-sama belajar gitu ya, dan kita mau sama-sama ingat dari firman Tuhan hari ini adik-adik, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau menjaga hati kita agar Tuhan melihat hati kita berkenan di hadapannya Tuhan, karena itu adalah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya kita, adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Oke. Sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini, bahwa Tuhan melihat hati kita. Nah itu yang harus selalu kita ingat. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau sama-sama berdoa.
buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang mengenal kehidupan kami Tuhan. Kau melihat hati kami dan Kau Allah yang tahu Tuhan betapa kami begitu mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kadang-kadang Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kadang kami tidak puas dengan diri kami, kadang mungkin kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Ampuni kami Tuhan, tetapi kami pada pagi hari ini Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami istimewa Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang melihat kesungguhan hati kami Tuhan, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau akan terus menolong kami, Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini itu juga boleh terus kami ingat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan itu juga boleh terus Tuhan bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biar kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Aka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, lomba foto bersama kakak adik atau saudara kalian dengan tema Valentine Love You Bro or Sis masih ditunggu sampai hari ini jam 5 sore ya. Minggu depan akan diumumkan pemenangnya loh. Nah adik-adik, Zizi juga mau ingetin nih, Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi di Instagram dan YouTube channel Live Kids. Jangan sampai kelewatan ya. Sekian informasi hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.